Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah baik semua ya. Oke, pada pagi hari ini Miss Septi mau mengajak teman-teman untuk belajar lagi. Sebelum itu kita angkat tangan kita dulu, sikap berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk sekarang pembelajaran kita, teman-teman gak perlu buka buku, teman-teman hanya untuk menyimak apa yang Miss Septi sampaikan, atau boleh dicatat nih nanti untuk belajar sama Bunda. Yang pertama tentang subtema 3 dan 4 ini dari PPKN, yaitu dari sikap. Sikap apa, Miss? Sikap berbeda, kesukaan, kegemaran, ataupun pendapat. Dari situ kita harus selalu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kalau seandainya teman kita punya pendapat lain atau punya kesukaan lain, tidak perlu kita paksa untuk sama dengan kita. Jadi kita hanya untuk nih teman-teman semua dan Miss Septi menghargai itu dan menerima. Oke? Karena kenapa? Dengan kayak gitu nanti kalau seandainya kita tidak menerima, yang ada kita tidak punya teman. Dan juga akan dijauhin sama yang lain. Betul. Terus yang kedua, kita akan mau bahas tentang contoh kerjasama yang baik. Apa, Miss, contoh kerjasama yang baik? Pertama, membersihkan kelas secara bersama-sama. Yang kedua, bisa juga mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Jadi yang selesainya itu bisa berbarengan, tidak cuma satu atau dua orang aja, karena nanti akan tertinggal. Tuh. Yang ketiga ada tentang mematuhi aturan yang ada di jalan raya. Contohnya apa? 1. Menyeberang di zebra cross atau di tangga penyeberangan yang sudah disediakan. Yang kedua, yaitu ada tentang berjalan di pinggir trotoar. Boleh nggak kita anak kecil berjalan sendirian tanpa ada pengawasan orang dewasa? Ya nggak boleh ya, jadi teman-teman harus tetap diawasi sama orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Nah selanjutnya kita mau masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat ajakan yang sudah teman-teman tahu. Kalau kalimat ajakan itu dimulai dari kata mari atau ayo, atau di setiap kalimatnya itu ada kata ayo dan mari. Ingat ya kedua itu ya. Contoh, ayo kita buang sampah ke tempat sampah. Terus ada juga mari berkumpul, Bu Guru sudah mau mulai pelajarannya. Atau juga bisa, ayo mari kita kerjakan tugasnya bersama-sama. Itu juga merupakan kalimat ajakan. Terus juga ada kalimat maaf. Contohnya seperti apa? Kalau seandainya teman-teman merusak, menghilangkan barang orang lain, ataupun punya bunda atau ayahnya, atau mungkin mainannya teman-teman sendiri nih, bisa tuh bilang sama bunda, berkata dengan jujur, bunda minta maaf, ayah minta maaf, kemarin aku ngilangin pulpen atau ngilangin pensil aku, kayak gitu. Berusahalah jujur dan untuk selalu meminta maaf, karena orang yang selalu meminta maaf tidak selalu adalah orang-orang yang bersalah dan juga dikucilkan. Tidak, berarti teman-teman bisa mengeluarkan rasa tanggung jawab dengan apa yang teman-teman lakukan, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada pengalaman di sekolah. Nah teman-teman nih, kira-kira selama bersekolah meskipun kita masih pandemi, gimana perasaannya? Apa sih pengalaman yang teman-teman dapat? Oh kalau kayak sekarang aku, Miss, karena sekolahnya online, jadi aku sekolahnya pakai Zoom, ketemu teman-temannya dari virtual. Nah itu bisa jadi suatu pengalaman. Nanti nih kalau seandainya pandemi kita sudah selesai, nah itu akan jadi cerita buat teman-teman sampai di kelas tinggi nanti. Kamu ingat gak waktu kita kelas 1 kita kan Zoom ya sama Miss Septi, gak ketemu sama sekali. Itu bisa dijadikan suatu pengalaman. Dan juga betul kalau sekolah kita akan menambah ilmu dan juga menambah teman baru. Circle atau perkumpulan pertemanannya menjadi lebih luas, menjadi lebih besar lagi. Tuh, selanjutnya ada pengalaman berkesan. Apa sih, Miss, pengalaman berkesan? Pengalaman yang membekas, menyisakan kenangan kira-kira yang teman-teman ingat. Oh, aku pernah, Miss, jalan-jalan sama bunda ke pantai. Nah, itu menjadi pengalaman baru, menjadi kenangan untuk teman-teman. Itu jadi suatu pengalaman yang ada di hidupnya teman-teman. Oh, aku, Miss, belajar sama ayah bersepeda roda 2. Itu juga bisa jadi pengalaman. Oke. Yang selanjutnya, Miss punya yang ini nih. Ada angka. Di situ ada angka 28 dan angka 32. Jadi menurut teman-teman nanti teman-teman isi nih. 28 dan 32 itu adalah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan gitu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa isi nih, apakah bisa lebih besar? Berarti jawabannya apa? 28. Oke, untuk di sini Miss Septi selalu menyebutkan harusnya 28 lebih kecil daripada 32 ya teman-teman. Angkanya 50 dengan 50, berarti jawabannya ya sama dengan.
Nah, terus kalau misalkan Miss balik lagi 23 dengan 22, berarti 23 lebih besar dari 22. Good. Kita lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang mengurutkan angka. Seandainya Miss Septi punya di sini ada angka 50, 45, 20 dan 35. Perintahnya adalah urutkan dari yang paling besar. Nah, teman-teman lihat nih, paling besarnya berapa? Betul, 50. Berarti 50 kita tulis pertama atau terakhir? Ya, di pertama adalah angka yang paling besar, yaitu 50. Nanti teman-teman urutkan sampai yang paling kecil. Good. Selanjutnya yaitu alat dan bahan saat kita membuat Play-Doh. Nah, Play-Doh ini atau yang kemarin kita buat doh itu tuh plastisin, itu adalah karya dari 3 dimensi, teman-teman. Kenapa Miss kok 3 dimensi? Iya, karena kalau kita bentuk nanti, misalkan teman-teman mau bentuk ular atau mau bentuk bebek, itu dari 3 sisi terlihat, dari depan, dari samping, ataupun dari bawah. Bentuknya itu terlihat sama seperti patung. Jadi masuk ke dalam berapa dimensi? Betul, 3 dimensi. Tapi kalau Miss tanya, apa sih alatnya? Benar, ada air, ada garam, ada tepung terigu, terus pewarna makanan, minyak supaya tidak lengket, dan juga wadah. Betul, nanti itu silakan diulang-ulang lagi di rumah poin-poinnya. Semoga apa yang Miss Septi sampaikan di hari Kamis bisa membantu buat teman-teman. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya hamdalah dulu sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.